Selamat datang di Riki Bahasa Jepang. Bertemu kembali dengan saya, Via Sensei. Belajar bahasa Jepang dengan saya pasti akan semakin suka. Halo, ketemu lagi ya sama saya nih. Seperti biasa, kalau ketemu dengan saya pasti ngebahas, ya betul, goi atau kosakata bahasa Jepang, terutama buat level N3 nih. Nah, minasang, karena bentar lagi dalam hitungan hari itu akan diadakan JLPT N3 bulan Desember 2025. Inilah saatnya saya bakal ngebahas prediksi minasang. Saya bakal meramalkan atau memprediksikan, menjelaskan prediksi soal-soal atau goi-goi yang bakal muncul di JLPT Desember 2025 ini minasang. Ada apa aja sih? Yuk langsung aja kita simak ya. Soal yang pertama, oke minasang, di sini ada kalimat ani wa daigaku de keizai o manandeiru. Manandeiru ini kata kerja apa sih artinya minasang? Manandeiru itu artinya adalah belajar. Ini dari kata kerja manabu ya, tuh manabu. Oke, berarti belajar yang mana minasang? Mudah banget minasang. Yang mana jawabannya? Yes, jawabannya adalah yang nomor 3. Ini adalah benkyou shite, belajar. Nomor 1 jelas bukan karena ini yonde, membaca. Nomor 2 juga bukan, oshiete, mengajarkan. Nomor 4 setsume shite, menjelaskan. Jadi yang sama artinya dengan manabu adalah benkyou shite. Lanjut soal yang nomor 2 minasang. Ini ada kalimat tomodachi to tetsuya de iro-iro na hanashi o shita. Tetsuya itu apa sih? Di sini ada kanji yoru minasang. Ya, kanji yoru. Tetsuya artinya adalah begadang. Oke, mana nih yang begadang? Apakah nomor 1 minasang? Karena ada kanji yoru juga. Yang mana minasang jawabannya? Anda terjebak. Jawaban yang betul adalah yang nomor 4. Asamade nenai de. Jadi nggak tidur sampai pagi. Nyambung ya, nggak tidur sampai pagi yaitu tetsuya atau begadang. Nomor 1 memang ada kanji yorunya, tapi ini yoru no aidani. Ini bukan begadang ya, tapi ini kayak keterangan waktu gitu. Nomor 2 juga bukan. Oke ya, jadi misalnya melanjutkan bukan ya. Nomor 3 juga ini yoru osokumade, sampai larut malam. Ya sampai larut malam, tapi kan belum tentu begadang. Lanjut nomor 3 minasang, ini ada kalimat senshu yatto sotsuru ga. Kanji apa ini minasang? Ini dibacanya adalah kangsei. Kangsei shita atau kangsei shimashita artinya selesai. Sotsurong itu skripsi ya. Jadi skripsinya akhirnya selesai atau udah jadi. Jadi mana minasang yang punya arti sama dengan kangsei? Tuh jawabannya adalah dekita. Dekita artinya sudah jadi ya, sudah jadi atau sudah beres. Kalau nomor 2 ini yometa bukan ya, bisa membaca. Nomor 3 kimata, sudah diputuskan bukan juga. Nomor 4 wakata, dimengerti atau sudah mengerti bukan ya. Lanjut nomor 4 minasang. Ini ada kalimat kion ga jojo ni agate kite iru. Kion kan suhu minasang ya. Jojo itu apa sih? Jojo artinya perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Jadi yang mana minasang jawabannya sedikit-sedikit? Hai, jawabannya adalah skoshi zutsu, sedikit demi sedikit. Kalau dong itu menunjukkan kenaikan sih, tapi besar gitu, bukan yang pelan-pelan atau perlahan-lahan. Kalau nomor 3 yukuri, pelan-pelan, ini menjebak. Apakah sama seperti jojo? Bukan. Kalau yukuri itu pelan-pelan, perpindahan atau pergerakan. Nomor 4 totemo hayaku itu cepat, kan ya. Lanjut nomor 5 minasang, ini ada kalimat kono ken ni wa okina nani-nani ga sukunai. Kanji ini minasang, ini dibacanya adalah kigyo. Kigyo ini artinya perusahaan. Jadi mana yang perusahaan? Sangat mudah minasang. Jawabannya adalah nomor 1 ya, kaisha, nih, perusahaan. Nomor 2 ini apa? Kojo, pabrik, bukan. Nomor 3 shigoto, kerjaan, bukan kigyo. Nomor 4 tatemono, juga bukan. Iya sih, gedung, tapi kan bukan perusahaan ya. Lanjut yang nomor 6 minasang, ini ada kalimat kono jugyo wa itsumo taikutsu da. Apa sih taikutsu itu? Artinya adalah membosankan. Bosan yang mana? Sangat mudah, jawabannya adalah nomor 2, tsumaranai. Kalau nomor 1 omoshiroi, menarik. Nomor 3 muzukashi, susah. Nomor 4 kinjo suru, deg-degan. Lanjut nomor 7 minasang, ada katakana nih, ruru. Ruru wa mamotte ryoshite kudasai. Tolong gunakan kolam renang dengan mematuhi aturan. Ruru itu aturan kan? Mana nih yang aturan minasang? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Nomor 1 ini saya kasih bocorannya. Kanji ini dibacanya kisoku. Kisoku. Nomor 2 ini adalah jumbak.
Nomor 3 basho. Nomor 4 ini apa? Ini pakaian desu ne. Jadi yang mana minasan? Yofuku. Nomor 4 yofuku ya. Jadi jawabannya adalah tada! Peraturan itu berarti yang kisoku minasan. Nomor 2 soalnya jumbang ini artinya urutan. Yang nomor 3 basho tempat. Nomor 4 yofuku pakaian. Lanjut nomor 8 minasan. Ini ada kalimat sonna koto wa joshiki da yo. Joshiki itu apa sih? Jo-nya nih nichijo yang artinya secara umum atau keseharian gitu ya. Nah, kalau shiki ini berarti sesuatu hal gitu. Jadi joshiki itu apa? Jawabannya adalah yang yoku aru koto, hal yang sering ada gitu nih atau sering terjadi gitu. Kenapa yoku aru? Karena di sini ada jo ya, yang sering atau hal yang lumrah gitu terjadi, biasa terjadi. Kalau nomor 2 itu itsumoto onaji koto bukan ya, sama selalu sama bukan. Mae kara shiteiru, hal yang diketahui sebelumnya juga bukan. Nomor 4 dare demo shiteiru koto juga bukan. Berikutnya nomor 9 minasang ada kosakata fudang. Fudang itu artinya adalah biasanya. Hahawa fudang jitencha de kaimono ni iku. Ibu biasanya pergi belanja naik sepeda. Biasanya fudang. Jawaban yang sama apa? Punya arti kata yang sama. Jawabannya adalah yang nomor 3 minasang itsumo. Karena itsumo kan artinya selalu. Ini berkaitan dengan fudang. Fudang itu biasanya dalam konteks selalu naik itu atau selalu menggunakan itu gitu ya. Kalau nomor 1 ini heijitsu weekday, kyujitsu hari libur. Kalau nomor 4 tamani kadang-kadang, bukan ya, nggak ada hubungannya sama fudang. Lanjut minasang, yang nomor 10 ini ada nih tomodachi no ie wo ote arai. Minasang ini ote arai. Ote arai wa kirei ni soji sarete ita. Ote arai itu artinya adalah toilet. Ini bentuk sopan dari toilet. Jadi yang mana udah jelas minasang nomor 3 ya, jawabannya toire. Nomor 1 ini ofuro minasang, tempat berendam ya, ofuro. Yang nomor 2 ini sentakuki yang artinya mesin cuci. Dan terakhir nomor 4 kitchen yang artinya dapur. Lanjut minasang, nomor 11 ini ada kalimat kore wa totemo mendo na mondai da. Apa itu mendo? Ini sama seperti mendokse. Tahu ya mendokse itu kan, ngerepotin banget sih, nyusahin. Mendo juga sama minasang, artinya nyusahin, menyusahkan. Jadi yang mana nih? Menyusahkan nomor 1, 2, 3, atau 4. Jawabannya adalah nomor 3. Kantang dewa nai. Tidak mudah ya. Tidak mudah ya berarti apa? Susah, mendo. Nih. Kalau nomor 1 ini dibacanya murina. Murina artinya tidak mungkin. Yang nomor 2 ini abunai artinya bahaya. Yang nomor 4 omoshirokunai, tidak menarik. Berikutnya nomor 12 minasang, ini ada kalimat jisho hitemo. Ngebuka kamus pun tekito na hyogen ga mitsukara nakatta, tidak menemukan ungkapan yang tepat. Nih, tekito na itu artinya adalah pas, tepat, atau cocok. Yang mana nih yang artinya pas, tepat, atau cocok minasang? Jawabannya betul sekali adalah yang nomor 1, yaitu chodoi, pas, chodoi. Kalau nomor 2 nandemoi bukan ya. Nandemoi itu artinya apapun boleh. Nah, kalau nomor 3 shiteiru yang diketahui juga bukan. Nomor 4 wakari yasui itu mudah dimengerti, tapi semuanya nggak ada hubungannya dengan cocok. Lanjut minasang nomor 13, ini ada kalimat motto okane o mokeru ni wa dou sureba ii darou ka. Mokeru itu minasang artinya adalah mendapatkan atau menghasilkan. Gimana sih caranya menghasilkan uang lebih banyak? Yang mana mendapatkan atau menghasilkan minasang? Yes, jawabannya adalah yang nomor 4, yaitu teni ireru. Teni ireru itu artinya mendapatkan, get gitu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nomor 1 bukan mendapatkan, soalnya tameru itu artinya menyimpan atau menumpuk. Yang nomor 2 minasang morau. Morau itu artinya menerima, kebalik ya, justru pengennya menghasilkan. Terus yang nomor 3 ini teni iru. Teni iru itu bukan mendapatkan di sini, artinya yang mendapatkan adalah teni ireru. Lanjut minasang nomor 14, ini ada kalimat kono machi wa kaki ga aru. Apa sih kaki ini? Kaki ini artinya adalah ramai. Udah jelas ya, kalau ramai jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang nomor 2 nih, giyaka. Nih, kalau nomor 1 kire jelas bukan, indah atau bersih. Nomor 3 kukigai, udaranya bagus. Bukan. Belum tentu ya ramai udaranya bagus. Nomor 4 shizen ga ii,
Pemandangannya indah, bukan juga? Lanjut minasang nomor 15, ini ada kalimat yoso no ie no inu ga niwa ni haite kita. Yoso itu apa sih? Yoso itu artinya adalah rumah yang lain nih, yoso no ie ya. Jadi yoso itu artinya yang lain atau di luar rumah. Yoso no ie, di luar rumah. Jadi yang mana jawabannya minasang nih? Anjing dari luar rumah itu masuk ke dalam halaman rumah. Apakah nomor 1 tonari no, yang nomor 2 hokano, nomor 3 chikaku no, nomor 4 asoko no? Hai, jawabannya adalah hokano, karena yoso itu sama seperti hokano yang lain gitu atau yang di luar gitu. Di samping, chikaku no nih di dekat, kalau asoko no yang di sana. Oke minasang, gimana tadi pembahasan soal goinya? Bisa dipahami nggak? Udah hafal belum kosakatanya? Buat kalian nih minasang yang nggak sempet ngambil JLPT Desember 2025, tenang, masih ada JLPT Juli 2026. Saya tapi gimana ya Juli 2026 saya bisa nggak ya lolos? Jangan khawatir minasang. Ada Riki Bahasa Jepang yang membuka kelas khusus persiapan JLPT buat N3 minasang. Mulainya itu 22 Desember, bentar lagi loh. Cepetan daftar dari sekarang, soalnya nih ya kelas persiapan online Riki Bahasa Jepang ini mantul banget. Terdiri atas 2 kali pertemuan di Zoom, seminggu 2 kali minasang. Terus juga selama 28 minggu nih, berarti total itu 56 kali pertemuan minasang. Dengan hanya harga promo yaitu 4.100.000. Kalian bisa dapat 56 kali pertemuan lewat Zoom seminggu 2 kali minasang. Ini dari harga normalnya 4.100.000, diskon 200.000, kapan lagi, ini sangat worth minasang ya. Terus juga sensei emang cuma pertemuan doang, 56 kali pertemuan udah aja gitu ketemu sama senseinya? Tidak minasang. Riki Bahasa Jepang itu selain ketemu sama sensei di Zoom di kelas, kalian juga bisa mengakses pertama latihan soal sama tryout JLPT. Banyak banget latihan soalnya tuh dari tahun-tahun sebelumnya, soal-soal JLPT dikumpulin, pokoknya kalian gak akan kehabisan latihan soal. Terus berikutnya kalian juga bisa mengakses semua video materi dan pembahasan soal terutama buat JLPT N3 minasang. Terus juga kalian bisa mengakses semua hal itu, video pembelajaran, terus juga tadi latihan soal itu bisa akses dari website sama aplikasi Riki Bahasa Jepang. Terus juga kalian bisa belajar kanji sama kosakata atau goi dari flashcard kanji yang ada di aplikasi dan website. Dan terakhir, selain kalian di kelas sama sensei ketemu di Zoom, kalian juga bisa ketemu dengan sensei di WhatsApp group. Jadi kalian bisa tanya-tanya, diskusi sama sensei soal-soal JLPT N3 yang kalian kesulitan gitu. Jadi tunggu apa lagi minasang, segera daftar ke nomor yang ada di sini ya, nomor WhatsApp admin yang ada di sini. Mulainya tuh 22 Desember 2025, kelasnya terbatas cuma 20-an orang aja. Keburu penuh, sebelum penuh langsung aja minasang daftar, soalnya bisa dicicil. Sensei, saya belum gajian. 4.100.000 kok mahal ya? Tidak mahal minasang kalau kalian dapat semua keuntungan yang diberikan oleh Riki Bahasa Jepang. Belum lagi bisa dicicil. Cicilnya gimana? Langsung aja minasang tanya-tanya ke admin di nomor berikut ini ya. Nah, kelas N3 ini minasang cocok buat kalian yang udah lulus N4 terus kayak mau ambis ngejar N3 tapi bingung mulai dari mana. Ikutin aja kelas Riki Bahasa Jepang ini ya. Terus juga kalian yang butuh N3 buat memperpanjang visa, buat naik jabatan, buat dapat gaji lebih tinggi ya, langsung aja minasang ikut kelas Riki Bahasa Jepang, dijamin 56 kali pertemuan kalian bisa menguasai materi-materi JLPT N3. Kapan lagi? Langsung aja kontak nomor admin yang ada di layar ini ya. Terus juga nih saya bakal ngeliatin sedikit ini nih keseruan kelas Zoom N3 yang tahun 2025 ini. Lihat tuh, seru banget ya. Pokoknya kelasnya tuh terbatas cuma buat 20-an orang aja minasang. Dan ini adalah teman-teman Riki Bahasa Jepang yang udah lolos JLPT N3. Sebetulnya lebih dari ini minasang, makanya tunggu apa lagi? Mudah-mudahan nanti kalian kalau lulus bisa dipajang nih ya di video ini ya, kayak teman-teman yang ada di sini. Oke, lagi-lagi saya bakal ngingetin, jadi belajar Riki Bahasa Jepang dapat apa aja? Pertama, akses ke aplikasi sama website Riki Bahasa Jepang, yang mana di dalam website dan aplikasi itu ada video-video materi dan video pembahasan soal JLPT N3. Terus juga ada soal-soal JLPT N3 yang bisa kalian kerjakan sebagai tryout. Terus juga bisa belajar online 2 kali seminggu minasang.
ada kelas kanji, ada kelas dokai juga. Terus materi soal dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2012 sampai 2024 ada semua. Dan yang paling penting adalah ketemu dengan sensei-nya di WhatsApp grup, sehingga kalian bisa diskusi apapun yang berkaitan dengan pembelajaran dan materi JLPTN 3 bersama para sensei dari Riki Bahasa Jepang. Kalau kalian tertarik, langsung aja ya kontak nomor yang ada di layar ini nih. Jangan lupa pakai format Riki N3, langsung deh bakal dibalas sama admin dan kalian bakal ditawarin paket N3. Kemudian juga ada skema cicilannya kayak apa, pokoknya bakal dijelasin secara lengkap kap oleh admin lewat WhatsApp. Jadi tunggu apa lagi, segera ya chat admin di WhatsApp yang ada di layar. Gimana minasang tadi soal-soal prediksi untuk GOI-nya? Sekarang saya bakal mereview atau matome ya, untuk apa aja sih yang tadi udah kita bahas. Baik, sekarang yang pertama minasang, jadi yang tadi kita udah bahas adalah GOI atau kosakata manabu nih. Manabu ini sama dengan benkyou suru, artinya belajar. Terus yang berikutnya ada tetsuya. Tetsuya itu artinya begadang. Berarti begadang itu sama dengan asamade nenai de, nggak tidur sampai pagi. Lalu ada kansei shita, artinya selesai, tuntas, sama dengan dekita. Lalu ada jojoni. Jojoni itu artinya perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, makanya sama kayak ini nih, tsukoshi jutsu. Lalu ada kosakata kigyo. Kigyo ini artinya perusahaan, sama seperti kaisha. Lalu ada taikutsu. Taikutsu itu artinya bosan, sama seperti tsumaranai. Dan lalu ada ruru minasang ya. Ruru di sini, ruru ini kan artinya adalah peraturan bahasa Inggris. Kalau bahasa Jepangnya adalah kisoku. Lalu ada ini ya, joshiki. Joshiki itu artinya adalah yoku aru koto, hal yang selalu ada gitu ya, atau sering terjadi gitu. Lalu ada fudang. Fudang ini artinya biasanya. Ini dalam konteks sama seperti itsumo, yaitu sesuatu yang selalu atau lumayan rutin gitu dilakukan ya. Lalu ada berikutnya otearai. Otearai itu bentuk halus sopan dari toilet, jadi sama seperti toire. Lalu ada mengdo. Mengdo artinya adalah nyusahin atau menyulitkan, maka sama seperti kantang dewanai, tidak mudah. Nih, kemudian ada tekito. Nah, tekito itu artinya adalah pas atau cocok, jadi sama seperti chodoi. Lalu ada mokeru. Nih, mokeru itu artinya adalah mendapatkan atau mengumpulkan, jadi sama seperti teni ireru. Nih, lalu ada kaki. Kaki artinya ramai, sama seperti ini, giyaka. Dan terakhir ada yosono. Yosono ini artinya yang lain atau dari luar, maka sama seperti hokano. Hai. Baik minasang, kalau tadi kita udah membahas soal prediksi yang GOI ya, nyari kanji minasang. Nyari kanji sama nyari baca kanji dan mencari kosakata yang artinya mirip gitu. Sekarang kita akan membahas soal yang penggunaan kosakata ya. Kayak gimana sih soal penggunaan kosakata itu? Kita langsung aja masuk ke nomor 1 minasang. Nih contohnya nih ya. Ada di soal nomor berikutnya. Ini ada rakuni. Rakuni itu apa sih? Rakuni artinya adalah relax atau santuy. Biasanya diikuti oleh ni suru atau ni naru atau juga rakuna seikatsu, misalnya kehidupan yang santai. Jadi minasang kira-kira jawabannya yang mana nih untuk soal yang nomor 16 ini? Betul sekali, jawabannya adalah yang nomor 3. Sonna ni kinchou shinai de motto raku ni shite kudasai. Kenapa jawabannya yang nomor 3? Karena di sini ada raku ni suru. Nih, jadi ada suru atau shite kudasai-nya. Lanjut minasang yang nomor 18, ini ada goi omoidasu. Omoidasu ini artinya mengingat, memikirkan atau mengenang, tapi ada clue khusus minasang untuk omoidasu ini. Kenapa? Karena omoidasu itu pokoknya harus sesuatu yang kakono koto atau yang udah lampau atau udah terjadi. Nih, jadi yang mana minasang jawabannya? Hai, jawabannya adalah yang nomor 1. Kenapa? Karena di sini ada kino, kemarin, berarti udah lewat. Nomor 2, ini malah ngomongin shorai ya, masa depan, jadi nggak bisa pakai omoidasu. Yang nomor 3 juga anotoki no jiko. Nah, jiko itu kecelakaan, jadi bukan sesuatu yang bisa dikenang gitu ya minasang. Terakhir nomor 4 ini petto no namae, nama hewan itu bukan sesuatu yang udah lampau, jadi nggak bisa menggunakan omoidasu. Berikutnya nomor 19 minasang, ada kosakata taishite. Taishite ini artinya apa? Taishite artinya tidak terlalu, sama seperti amari, berarti harus belakangnya itu kalimatnya menggunakan bentuk negatif.
Jadi jawabannya yang mana minasang? Ada bentuk negatifnya. Hai, jawabannya nomor 3 karena di sini yokunakata nih. Nomor 1 itu semuanya nggak ada bentuk negatif ya. Ini da, ini yowai, ini taishite suru beki da, nggak ada bentuk negatif. Jadi jawabannya yang betul adalah yang nomor 3. Lanjut minasang, nomor 22 ini ada kosakata jisang. Jisang itu artinya adalah membawa sendiri. Biasanya itu barang-barang sendiri misalnya, tapi yang dibikin sendiri misalnya bento gitu. Yang mana minasang jawabannya? Ih, gampang banget. Jawabannya adalah nomor 2 karena tadi saya bilang ya bahwa bento udah jelas nih yang ada bentonya, cuma yang nomor 2 ini, yang lainnya nggak ada. Purezento hadiah bukan buatan sendiri ya. Nomor 3 dompet juga bukan buatan sendiri. Nomor 4 ini batu dari luar angkasa juga bukan buatan sendiri. Lanjut minasang, nomor 23. Ini ada kosakata doraibu. Doraibu itu sebetulnya artinya adalah menyetir minasang. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, doraibu ini menyetir atau mengemudi, tapi ada konteks kayak buat jalan-jalan gitu ya. Ingat, buat jalan-jalan. Jadi yang mana jawabannya minasang? Hai, jawabannya adalah yang nomor 3 karena di sini ada umie, pergi ke laut. Doraibu, jadi buat jalan-jalan. Nomor 1 nggak bisa soalnya baiku nih, motor, nggak ada hubungannya sama jalan-jalan ya. Nah, terus yang nomor 2 juga ini menkyo, bikin SIM. Masa? Doraibu no menkyo bukan ya, bukan buat bikin SIM, intinya buat jalan-jalan. Nomor 4 juga salah nih. Saya nggak mau naik kalau disetirin sama dia, soalnya ugal-ugalan. Nah, ini juga doraibunya bukan buat yang keahlian menyetir. Hai, berikutnya minasang, nomor 24 ini ada kosakata shinseng. Shinseng itu artinya adalah fresh atau segar. Pokoknya masih baru. Biasanya buat yasai ya. Atau juga buat kuki udara, atau juga buat buah-buahan kudamono, atau buat sakana atau niku juga gitu. Jadi yang mana minasang jawabannya? Betul sekali, jawabannya adalah yang nomor 4, yaitu shinsengna sakana. Kenapa jawabannya betul nomor 4? Karena ada sakana. Yang lainnya nomor 1, 2, 3 nggak ada sayuran, nggak ada buah-buahan, nggak ada kuki, nggak ada juga daging atau ikan. Oke, berikutnya minasang, nomor 25 ada kosakata tsunagu. Tsunagu artinya adalah menyambungkan atau menggandeng, tapi khusus buat tangan. Ini gampang banget, berarti jawabannya yang mana? Hai, jawabannya adalah nomor 1 karena nih ada tangannya ya. Tuh lihat jawaban yang lain 2, 3, dan 4 nggak ada tangannya. Pokoknya tsunagu ingat-ingat khusus buat tangan. Kosakata berikutnya ada kiko. Kiko itu apa sih? Kiko itu artinya adalah iklim. Tapi minasang, iklim atau cuaca khusus buat 1 tahun. Ingat minasang, buat apa? Buat 1 tahun. Jadi yang mana yang ada 1 tahunnya? Sangat gampang. Yes, nomor 3. Karena ini kono chiho wa ichi nenju, dalam 1 tahun. Jawaban yang lain gak ada 1 tahun nih. Nomor 1 cuma fuyu doang, musim dingin. Enggak 1 tahun. Yang nomor 2 ini ungdokai no hi, hari festival olahraga, sehari doang, gak ada setahun ya. Terus nomor 4 kotoshi, tahun ini, tapi kan belum selesai setahun. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang nomor 3. Berikutnya minasang, nomor 27 ada kosakata kutsuku. Kutsuku artinya menempel, terus lengket gitu, nempel banget. Jawabannya yang mana minasang? Nempel banget, lengket. Jawabannya adalah nomor 1, yaitu kutsuni gamuga kutsuite torenai. Jadi di sepatu itu ada apa namanya, permen karet terus nempel banget gitu. Yang nomor 2 ini nggak bisa ya, soalnya bukan sesuatu yang bisa nempel erat ke sesuatu. Kayak nomor 2 ini Nihongo no, kemampuan bahasa Jepang, bukan ya, nggak bisa nempel ya, nggak lengket. Nomor 3 juga ini earcon AC, nggak lengket juga. Nomor 4 ini shohin dan purezento, ini nggak ada hubungannya sama nempel-nempel. Lanjut minasang, kosakata berikutnya adalah soretomo. Soretomo itu artinya adalah atau. Nih, jadi kalau atau berarti diantara 2 pilihan dong ya. Yang mana nih yang diantara 2 pilihan? Betul sekali, jawabannya adalah yang nomor 3 karena natsu yasumi ni wa umi kah ataukah yama kah gitu. Ini diantara 2 pilihan, tapi 2 pilihannya itu benar-benar yang beda banget kan. Gunung sama laut beda banget ya. Kalau nomor 1 ini pilihan 2 pilihan tapi sama-sama hari. Moku yobi, king yobi, nggak bisa pakai soretomo. Nomor 2 juga sama, ini minuman nomimono, kopi sama kocha, tapi kan sama-sama minuman, jadi nggak bisa pakai soretomo. Nomor 4 juga sama.
Ini 10 menit sama 20 menit, ini sama-sama jumlah menit, jadi nggak bisa menggunakan sore tomo juga. Lanjut minasan, nomor 29 ini ada kosakata fugokaku. Fugokaku ini artinya adalah tidak lolos biasanya buat ujian atau ujian masuk atau tes gitu. Jadi yang mana minasan jawabannya ada hubungannya sama tidak lolos ujian masuk. Hai, jawabannya nomor 3, yaitu di sini ada daigaku. Jadi Ichibang kita kata daigaku wa fugokaku data. Saya nggak lulus masuk ke universitas yang pengen saya masuki gitu. Nomor 1 ini shiken ukete sanin fugokaku shita. Tapi nggak bisa ya, karena ini biasanya ini kan ujian tapi bukan untuk memasuki sesuatu gitu minasan ya. Hai, berikutnya minasan nomor 30 ada kosakata hatsume. Hatsume ini artinya adalah penemuan. Biasanya penemuan itu benda ya atau mesin gitu. Benda atau mesin. Jadi jawabannya mana minasan? Hai, jawabannya nomor 1 karena di sini denwa ya. Denwa ini kan telepon ya. Barang komersil juga ada mesinnya, makanya pasti cocok menggunakan kata hatsume ini. Kalau nomor 2 ini bintang, nggak bisa ya, soalnya bintang bukan barang bikinan atau ada mesinnya, bukan. Nomor 3 ini ya, wakaisha bukan juga ya, kuruma ga hatsume shita atarashii kuruma, mobil, bukan ya, bukan kayak wow saya membuat mobil, saya menemukan mobil gitu ya, menciptakan, bukan ya. Nomor 4 juga bukan, karena di sini shosetsu ninki sakuhin no atarashii shosetsu ga 5 nen buri ni hatsume sareta, bukan, karena novel itu bukan sesuatu yang diciptakan untuk menjadi sesuatu yang baru. Kalau novel ya ditulis aja gitu. Halo minasan, gimana tadi penjelasan tentang penggunaan kosakata dalam kalimat yang benar? Apakah sudah paham? Kalau belum paham gimana sensei? Tenang, buat lebih memahami soal-soal JLPTN 3 terutama GOI, kalian bisa ikut kelas online Riki Bahasa Jepang nih minasan. Jadi Riki Bahasa Jepang ini sedang membuka kelas online buat mulainya itu tanggal 22 Desember 2025 minasan. Ini tuh kelasnya macam-macam level minasan, ada level N4, ada level N3, bahkan ada level N2. Inilah yang kalian tunggu-tunggu minasan. Level N2 kapan lagi ada di Riki Bahasa Jepang? Segera daftar mulai dari 22 Desember 2025. Daftar sekarang, 2 kali seminggu kelas online, terus juga ada tryout JLPT buat N4, N3, N2, juga ada bonus flashcard kanji dan flashcard GOI ya. Pengajarnya siapa? Ada Johan Sensei yang N1, udah lama di Jepang, udah kayak orang Jepang lah pokoknya. Ngajarnya juga seru, pokoknya nggak akan nyesel belajar sama Johan Sensei online dari Riki Bahasa Jepang. Terus juga ada saya, Pia Sensei, sebagai dosen di sebuah universitas ternama, profesional juga nih ceritanya saya ya. Udah ngajar bahasa Jepang lumayan sekitar hampir 10 tahun lebih lah. Jadi dijamin kalian bisa ngerti ini semua materi N4, N3, dan bahkan N2. Kapan lagi minasan, tunggu apa lagi? Langsung daftar di nomor WhatsApp di layar ini, karena mulainya tuh 22 Desember, terus kelasnya terbatas minasan, masing-masing level itu cuma sekitar 20 orang aja, biasanya gercep loh. Orang-orang, anak-anak, teman-teman yang mau belajar Riki Bahasa Jepang JLPT ini. Jadi langsung aja daftar ke nomor WhatsApp yang ada di sini ya. Kalau misalnya kalian minasan, aduh sensei kalau belajar di kelas mah saya kayaknya nggak ada waktu deh, saya orang sibuk gitu ya. Jangan khawatir minasan, walaupun kalian sibuk, kalian bisa belajar mandiri loh. Belajar mandiri ala Jepang di website dan aplikasi Riki Bahasa Jepang, kalian bisa dapetin hasil maksimal sama kayak kalau kalian belajar sama sensei. Gimana caranya minasan? Jadi nanti kalian bisa dapat akses ke website sama aplikasi Riki Bahasa Jepang. Kalian tinggal pilih satu paket dari 3 paket yang ada di sini nih. Ada paket apa aja? Pertama ada paket N-Sang atau N3 Gokaku. N3 Gokaku ini kalian bisa mengakses semua video materi JLPT N3 dengan harga cukup Rp800.000 aja minasan. Kalian bisa akses semua materi JLPT N3 yang ada di aplikasi sama website Riki Bahasa Jepang. Terus paket yang kedua minasan ada N-Sang Hajime atau N3 Hajime. Kalau N3 Hajime ini videonya khusus, kalian bisa akses semua video yang ngebahas tentang soal JLPT N3 ya. Terus minasan yang paling gongnya adalah paket yang ketiga ini, namanya adalah N-Sang Combo atau N3 Combo. Kenapa combo? Karena semua video tentang N3 itu kalian bisa akses di aplikasi dan website Riki Bahasa Jepang. Bisa nonton semua video materi JLPT N3, bisa nonton semua video pembahasan soal-soal JLPT N3,
bisa dapat bonus ngerjain soal-soal JLPT dari tahun-tahun sebelumnya. Terus dapat bonus flashcard kanji sama kosakata dengan harga hanya Rp1.700.000 aja. Bayangin minasan, kalian bisa dapatkan semua video, materi, latihan soal yang ada di aplikasi dan website Riki Bahasa Jepang. Tunggu apa lagi minasan, segera daftar ke nomor yang di belakang ini ya. Ini sangat menguntungkan banget. Pokoknya best seller banget ya N3 combo ini. Ini kayak N3 Hajime dan N3 Gokaku disatukan. Wiu, jadilah N3 combo plus bonus-bonus flashcard dan soal-soal latihan JLPT. Kapan lagi minasan, langsung daftar segera ke nomor yang ada di layar ya. Oke minasan, sekarang waktunya matome untuk latihan soal prediksi tadi yang penggunaan kosakata dalam kalimat minasan ya. Jadi minasan, apa aja yang udah saya bahas kali ini? Sip, yang pertama ada kosakata omoidasu nih. Nah, omoidasu ini berkaitan dengan apa sih minasan? Yes, omoidasu ini berkaitan dengan kako no koto atau dengan hal yang sesuatu yang udah lampau. Ingat minasan, udah lampau dan udah terjadi ya. Yang kedua ada shinsei. Shinsei itu apa? Artinya fresh atau segar ya. Jadi berkaitan sama apa? Yes, berkaitan dengan yasai, sayuran, kuki, udara. Terus tadi ada sakana, niku, kudamono. Pokoknya semua yang bisa diolah atau dimakan dengan segar. Lanjut minasan, yang ketiga ini ada, ini kanji apa sih? Ini kosakata apa? Ini yang tadi artinya membawa sendiri ya. Oke, membawa sendiri ini biasanya pokoknya membawa sesuatu yang dibikin sendiri. Contoh paling mudahnya adalah bento. Lanjut, go yang berikutnya ada taishite. Taishite ini sama seperti amari. Pokoknya harus selalu kalian ikuti oleh bentuk negatif, baik itu maseng ataupun nai. Dan terakhir minasan ada kosakata rakuni. Rakuni itu artinya santai atau relax, berarti selalu diikuti oleh rakuni naru, kayak gini ya, rakuni naru atau rakuni suru atau shimas. Diingat-ingat ya minasan. Yeay, akhirnya semua prediksi soal kosakata udah saya kasih ya. Gimana minasan, udah ingat, bisa mengingat dan nanti apakah muncul di JLPT Desember N3? Nanti silahkan kalian cek ya. Nah terus kalau misalnya kalian merasa aduh kayaknya saya belum ingat, saya jangan khawatir, putar videonya dari awal lagi, pelajari kembali, dan mudah-mudahan nanti minasan JLPT Desembernya sukses semua, lolos semua, amin ya. Kalau gitu kita ketemu lagi di video yang berikutnya minasan, mata nih.